Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas pembahasan dan Danmachi Light Novel Familiar Chronicle episode Freya part 4 yang berisi kekuatan pesona pemikat Dewi Freya serta Ari memohon Freya untuk membantu melawan negara Waruza dan Resep Familia. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh pembahasan Familiar Chronicle episode Freya part 3 sebelumnya, di saat Ari melihat amukan Allen dan menerima nasihat Dewi Freya tentang bagaimana solusi terbaik untuk menjadi raja ideal bagi kerajaan Salzard, setelah mereka memasuki benteng shelter darurat kerajaan Salzard, di sana mereka justru menemui surat ancaman yang ditulis di dinding oleh Resep Familia, yang mana isi ancaman itu meminta pangeran kerajaan Salzard untuk menyerahkan diri bila tidak ingin kota Isurafan menerima dampak yang sama seperti kejadian yang terlihat di dalam benteng. Menganalisa isi ancaman itu, Dewi Freya lalu mengambil alih instruksi, yang dengan segera anggota eksekutif Freya Familia segera berkumpul di sisi dewinya. Dewi Freya lalu berkata, tujuan mereka sekarang adalah kembali ke kota Liyue dan kembali ke bangunan mewah yang telah Freya beli di sana. Dikarenakan perjalanan menggunakan unta membutuhkan 3 hari untuk menempuh perjalanan kembali ke kota Liyue, Freya lalu memutuskan untuk meninggalkan unta itu di benteng shelter rahasia tersebut. Yang kemudian Dewi Freya memerintahkan Gulliver bersaudara untuk memberi pesan kepada Otar, bahwa Otar akan menggendongnya selama perjalanan mereka kembali ke kota Liyue. Sementara itu, Freya meminta Allen untuk bertanggung jawab membawa Ari mengikuti kecepatan Otar dan Freya kembali ke kota Liyue. Menutup penjelasan itu, Freya berkata bila Allen menolak perintah tersebut, maka Freya akan meminta Otar untuk menyebarkan nama julukan Allen, yang bernama Vana Freya atau War Chariot, yang memiliki artian umum sebagai sebutan kereta perang. Tak bisa melawan perintah dewinya, dengan disiplin seluruh anggota eksekutif Freya Familia lalu mengikuti perintah Dewi Freya, dan segera berlari dengan cepat untuk bergegas kembali ke kota Liyue. Tak diduga, membandingkan waktu yang ditempuh selama perjalanan pergi mereka menaiki unta membutuhkan waktu 3 hari, akan tetapi selang waktu itu mampu dilewati oleh kecepatan pergerakan anggota eksekutif Freya Familia, yang mana mereka di dalam perjalanan kembali ke kota Liyue, mereka hanya membutuhkan waktu selama beberapa jam saja. Dan di saat rombongan Freya tiba di kota itu, terlihat pemandangan kota menjadi sangat mencekam, di mana terdapat kobaran api di seluruh penjuru kota. Mengalihkan pandangannya menuju bangunan mewah yang telah dibeli Freya, sekembalinya mereka ke sana, mansion yang Freya beli juga menjadi sasaran pembakaran. Situasi semakin memburuk, di mana ketika anggota eksekutif Freya Familia memutuskan untuk masuk dan mengecek keadaan di dalam mansion. Dan setelah masuk ke dalam mansion tersebut, mereka justru menemukan seluruh mantan budak yang telah Freya bebaskan dalam keadaan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tak jauh dari posisi jenazah budak-budak yang telah meninggal, terlihat pelaku utama atas pembakaran kota serta mansion yang dibeli oleh Freya. Mewakili rekan-rekannya, salah satu dari kelompok penjahat itu lalu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Maruzana, seorang petualang yang berasal dari Resep Familia. Tanpa ragu, Maruzana lalu mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya yang berlevel 2 lah yang merupakan penyebab insiden kebakaran di seluruh kota. Dan setelah melihat warna bola mata ungu yang dimiliki oleh Ari, Maruzana merasa yakin bahwa Ari adalah pangeran kerajaan Salzard yang sedang mereka cari-cari. Melihat sosok Agung Dewi berada di hadapannya, Maruzana lalu bertanya kepada Dewi Freya tentang apa tujuan Dewi Freya berada di sana. Melanjutkan pertanyaannya, Maruzana lalu bertanya apakah Dewi Freya merasa terganggu dengan tindakan Maruzana dan teman-temannya yang telah membakar kota. Mendengar pertanyaan dari Maruzana, Freya dengan santai menjawab, bila dia marah atas tindakan buruk yang selalu dilakukan oleh para manusia, maka itu tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itu, Dewi Freya berkata, dia memilih untuk tidak menanggapi perilaku Maruzana yang telah membakar kota. Mendengar jawaban tidak peduli dari Dewi Freya, Maruzana lalu tertawa dengan keras merespon cara berpikir Dewi Freya. Dan di saat Maruzana terlihat puas akan tanggapan dingin dari Dewi Freya, tiba-tiba Dewi Freya mulai menyebutkan nama-nama budak yang telah meninggal akibat serangan Maruzana dan rekan-rekan lainnya. Mengakhiri penyebutan nama itu, Freya lalu berkata, memang benar dia tidak peduli atas tindakan Maruzana yang membakar kota. Akan tetapi untuk mantan budak yang dibunuh oleh Maruzana itu adalah hal yang berbeda.
Terkejut atas tanggapan dan pernyataan dari Dewi Freya yang berbanding terbalik dengan pernyataannya beberapa menit yang lalu, Maruzana mulai menunjukkan ekspresi khawatirnya. Yang kemudian Freya melanjutkan perkataannya dengan berkata, seluruh mantan budak itu sudah Freya anggap sebagai anak-anaknya sendiri. Yang tentunya adalah hal yang normal bila seorang keluarga merasa kesal bila melihat anggota keluarganya terbunuh di hadapannya. Oleh karena itu, Freya sekali lagi berkata, memang benar dia tidak menyukai perselisihan antar manusia. Akan tetapi, Freya berkata, dia tidak dapat mengampuni siapapun yang telah merusak segala hal yang dimilikinya. Mendengar pernyataan dari Dewi Freya, Allen Fromel dengan segera meraih Ari dan langsung menutup matanya. Yang kemudian setelah Allen melepaskan tangannya yang menutup pandangan Ari, seketika Ari melihat seluruh kelompok penjahat Maruzana dari Rescue Familia bertindak tidak normal dengan bergerak secara spontan dengan menyembah dan memohon cinta kepada Dewi Freya. Menanggapi permohonan kelompok itu, Freya lalu menolak permintaan mereka dengan berkata, setelah melihat apa yang Maruzana lakukan kepada anak-anaknya, Dewi Freya berpesan bahwa Freya tidak akan pernah bisa memberikan cintanya kepada mereka. Bahkan Freya melanjutkan dia tidak yakin dapat memaafkan tindakan pembasmian budak miliknya. Menambahkan perasaan kecewa kepada Maruzana dan rekan-rekannya yang berada dalam pengaruh pesona pemikat Dewi Freya. Dewi Freya kemudian bergumam mungkin di kehidupan kali ini Freya tidak dapat menerima cinta mereka. Namun Freya berpesan mungkin dia akan mempertimbangkan cinta mereka bila mereka bertemu di kehidupan berikutnya. Setelah mereka membebaskan diri dari dosa-dosa mereka dan menebusnya dengan kematian mereka. Tak lama setelah mendengar kalimat nasihat yang dikatakan oleh Dewi Freya, Maruzana dan seluruh rekan-rekannya tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan memilih untuk mengakhiri kehidupan mereka dengan tangan mereka sendiri. Melihat kejadian yang berada di luar akal sehat, Ari terkejut dan tidak bisa mencerna kejadian apa yang sebenarnya sedang terjadi. Segera setelah itu, Allen lalu mengingatkan Ari tentang ancaman yang diberikan Allen sebelumnya. Yang mana Allen mulai menjelaskan kepada Ari tentang kekuatan sebenarnya dari kemampuan pesona pemikat yang dimiliki oleh Dewi Freya. Allen menilai bila Dewi Freya serius menggunakan kemampuan pesonanya itu, bahkan Freya mampu mendapatkan segala hal yang dia inginkan di dunia. Menutup penjelasan itu, Allen lalu mengungkapkan alasan Freya memilih tidak menggunakan kemampuan pesonanya hanya karena Freya menilai kemampuan pesonanya itu hanya membuat dia merasa bosan. Tak lama setelah insiden itu, anggota Freya Familia lalu berinisiatif memadamkan kebakaran, sambil mengkonfirmasi bahwa sudah tidak terdapat lagi orang-orang yang berasal dari Rescue Familia di sekitar mereka. Yang kemudian Ari memutuskan untuk menemui Freya di kamar pribadinya yang terletak di posisi teratas di dalam mansion. Setelah Ari diizinkan masuk ke dalam ruangan tersebut, Ari lalu memohon kepada Dewi Freya untuk membantunya mengalahkan negara Waruza dan Rescue Familia yang menjajah kerajaannya. Akan tetapi, Freya dengan segera menolak permintaan itu, dengan berkata dia sudah menyelesaikan masalahnya dengan orang-orang yang melenyapkan anak-anaknya. Oleh karena itu, Freya berkata dia tidak memiliki alasan untuk bergabung dalam perang antara negara Waruza dan kerajaan Salzard. Melihat Ari yang keras kepala meminta bantuan Freya untuk membantunya, Freya lalu melunak dengan mengajak Ari bertaruh dalam sebuah permainan catur yang pernah Freya mainkan di dalam bar beberapa saat yang lalu. Freya kemudian memberi sebuah syarat yang mana jika Ari dapat mengalahkan Freya dalam permainan itu, Freya akan meminjamkan anggota eksekutif Freya Familia untuk membantu Ari dalam tujuannya berperang dengan negara Waruza. Akan tetapi, bila Freya yang menang, Freya meminta Ari untuk bergabung dalam Freya Familia dan meminta Ari untuk melupakan segala hal tentang kerajaan Salzard. Yang kemudian Ari diharuskan ikut bersama Freya kembali ke kota Orario. Setuju akan syarat taruhan itu, Ari lalu menerimanya tanpa ragu. Biarpun Ari merasa dirinya lebih unggul karena dia telah terbiasa memainkan permainan catur sebagai materi dasar kerajaan tentang strategi perang. Akan tetapi, taktik Freya dapat dengan mudah membuat Ari berada dalam keadaan terpojok. Namun, demi menolong rakyat kerajaan Salzard, Ari menolak perasaan putus asanya, yang kemudian Ari memposisikan rajanya sebagai umpan, dan mampu memutarbalikan keadaan permainan itu. Melihat kesungguhan Ari, Freya lalu mengatakan kepada Ari, dia telah memenangkan permainan itu, dan sebagai konsekuensi atas taruhan yang telah disepakati sebelumnya, Freya lalu memerintahkan Otar yang berada di balik pintu untuk memberi perintah kepada seluruh anggota eksekutif Freya Familia lainnya bahwa mereka diharuskan menerima perintah Ari dalam beberapa waktu ke depan.
Memuji tekad Ari, Freya lalu memberi saran kepada Ari, bila dia ingin menyelamatkan seluruh kerajaan Salzar, ada baiknya Ari berkonsultasi dengan Hedin Selan untuk membuat strategi terbaik menghadapi negara Waruza dan Resya Familia. Setelah mengikuti saran Dewi Freya untuk mencari Hedin, untuk membahas langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi negara Waruza, Hedin lalu memberikan analisanya kepada Ari, yang mana Hedin berkata adalah hal yang mudah bagi seluruh anggota eksekutif Freya Familia lainnya untuk mengalahkan musuh yang menjajah negara kerajaan Salzar. Namun, Hedin berpesan bila musuh berada dalam posisi berpencar, itu hanya akan membuat mereka kerepotan, karena perlu waktu untuk menghabisi musuh sampai ke akarnya. Menutup penjelasan itu, Hedin lalu mengusulkan satu rencana, yaitu menggunakan Ari sebagai umpan, dan mengumpulkan musuh dari negara Waruza dan Resya Familia ke dalam satu wilayah yang sama. Nah, sekian pembahasan Dan Machi Like Novel episode Freya part 4. Selanjutnya akan ada pembahasan part 5. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka kata sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe, tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.